Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar sehat itu ada 3. Sehat secara jasmani, secara fisik. Yang kedua, sehat secara mental atau rohani, dan sehat secara sosial. Dalam Islam, hadirin yang mulia, tidak cukup 3 itu. Paling tidak ada 5. Selain yang 3 tadi, seorang muslim juga mesti sehat secara spiritual dan sehat secara finansial. Saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memberikan efek untuk bisa sehat dalam kelima aspek itu. Mari kita lihat secara singkat karena waktu kita sangat terbatas. Sehat secara fisik. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Meskipun periwayatan hadis ini secara periwayatan tidak mencapai tingkat sahih, tetapi secara substansial sangat baik karena banyak dalil yang mendukungnya, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Banyak penelitian hadirin yang mulia yang menyebutkan bahwa saum itu memang memberikan efek yang luar biasa terhadap kesehatan, termasuk kesehatan jasmani. Saum itu atau puasa itu menjadi detoksifikasi terhadap racun-racun tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Puasa itu meningkatkan sel darah putih yang dapat membantu melawan bakteri atau penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan penelitian ini bukan hanya dari kaum muslimin tetapi juga dari pakar-pakar yang notabene tidak beragama Islam. Kita juga mengetahui hadirin yang mulia kalau ada orang yang harus diperiksa darahnya, misalnya gula darahnya, dia mesti berpuasa paling tidak sekitar 10 jam. Ada yang mau dioperasi, operasi tertentu juga biasanya dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Karena memang termasuk ibadah yang senantiasa memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan. Yang kedua, sehat secara mental. Saum itu mengajarkan kita pengendalian diri. Mengendalikan diri untuk tidak makan, minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah latihan untuk kita mengendalikan berbagai hal yang biasa didorong oleh nafsu kita.
Hadirin yang mulia, kalau melihat ada orang di jalanan, misalnya ketika lampu kuning justru nancap gas, itu artinya pengaruh puasanya tidak berefek dalam perilakunya. Seharusnya itu terpancar dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau imsak itu sebetulnya lampu kuning, itu warning. Jadi ada 10 menit sebelum fajar, sebelum kita memulai saum, itu untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati. Itu sama dengan kira-kira lampu kuning kalau di traffic light. Mestinya kalau sudah lampu kuning, kita gasnya itu dikurangi untuk kita siap-siap berhenti. Kalau kita makan pisang misalnya pada saat sudah masuk imsak, kita habiskan itu tetapi jangan menambah lagi. Warning. Kalau sudah fajar, terbit fajar, sudah subuh, maka itu sama dengan lampu merah. Sudah tidak boleh kita melakukan apapun yang bisa membatalkan saum. Begitu juga ketika sudah lampu hijau, ketika ghurubus syams, sudah waktunya maghrib, kita harus berbuka. Tidak boleh ditunda. Sama dengan ketika lampu hijau, kita tidak bisa menunda, saya mau baca WA dulu. Mesti kita go. Karena kalau ditunda, puasa itu pada saat maghrib, maka dia menjadi makruh. Dan ini adalah bentuk pengendalian diri dalam kehidupan. Kita diajari oleh puasa untuk tidak hasad, tidak jealous, tidak iri hati. Kita diajarkan saum untuk tidak melakukan ghibah, gosip, menyebarkan berita hoaks, dan seterusnya. Dan ini semua hadirin yang mulia membentuk kepribadian sehingga kita bisa sehat secara mental. Yang ketiga, sehat secara sosial. Ramadan mengajarkan kita untuk terus berbagi kepada orang lain. Zakat fitr itu, zakatul fitri atau zakat fitrah, itu diwajibkan di bulan Ramadan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak sempurna atau pahala puasa itu disuspend, ditunda sampai seseorang membayar zakat fitrahnya. Ini adalah simbol untuk kita berbagi kepada orang lain. Tentu saja ini adalah batas minimum. Kalau kita pikir-pikir, itu hanya 2,5 kilogram. Kalau dibandingkan dengan yang kita makan dalam setahun itu, berapa kuintal itu. Jadi kalau ada orang sudah pakai kendaraan mewah, datang ke masjid, datang ke panitia zakat, hanya mengeluarkan zakat fitrahnya saja 2,5 kilogram, sebetulnya mesti ada perasaan malu. Karena betapa banyak yang kita makan dalam setahun itu, yang harus dikeluarkan hanya 2,5%. Alangkah indahnya kalau kita bisa melebihkan berupa sedekah, infak, dan sebagainya. Dengan demikian, kita bisa sehat secara sosial. Tarawih ini sebetulnya sholat malam yang dimajukan. Dan kita berjamaah. Untuk apa? Supaya kita bersosialisasi. Di sini kita bisa bertemu tetangga, teman, handai tolan, sahabat-sahabat sesama muslim. Dengan demikian kita bisa senantiasa bersosialisasi. Karena kalau ada orang yang tidak pernah bersosialisasi atau senantiasa konflik dengan tetangganya kanan kiri, konflik dengan teman sekerjanya, itu artinya tidak sehat secara sosial. Makanya
Ada riwayat mengatakan apabila Anda suatu ketika pada saat Anda saum lalu dihardik oleh orang lain, jangan dilawan, katakan inni shaim. Kenapa? Ini dalam rangka kita juga sehat secara mental tapi juga sehat secara sosial. Yang keempat, sehat secara spiritual. Di bulan Ramadan ini, tadi kita mendengarkan pengumuman bahwa di Masjid Istiqlal dan di masjid-masjid lain, itu pada 10 hari terakhir Ramadan, nantiasa dilakukan i'tikaf. I'tikaf itu salah satu di antaranya yang senantiasa mempertajam spiritualitas kita. Saya waktu kecil, hadirin yang mulia, memelihara ulat sutra. Ulat sutra itu ada masanya dia i'tikaf atau dia berpuasa. Jadi dalam siklus kehidupannya ada 4 hari selama 4 kali. Jadi 4 kali 4 hari, 16 hari. Dalam siklus kehidupannya dia berpuasa. Mereka mendongakkan kepalanya, tidak bergerak. Nanti bisa dicek, ulat sutra itu ada masa 4 kali dalam hidupnya itu seperti i'tikaf. Dia mendongakkan kepala, jadi separuh badannya di lantai dan separuh lagi mendongak, tidak bergerak sama sekali. Selama 4 hari, dan itu 4 kali dalam siklus kehidupannya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka tidak akan menghasilkan benang sutra yang mahal itu. Maka hadirin yang mulia, di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita i'tikaf, tidak harus mesti dari sepanjang malam, bisa saja 5 menit, 10 menit, 1/4 jam untuk kita i'tikaf. Karena i'tikaf itu menurut penelitian, orang yang terbiasa i'tikaf konsentrasi, maka itu tidak mempercepat amnesia, tidak mempercepat pikun. Memang pikun itu adalah sebuah hal yang sunnatullah. Bagi orang yang sudah tua dalam Al-Quran, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Ada di antara kalian yang dipanjangkan usianya dan nanti tidak mengetahui banyak informasi yang pernah diterima, alias pikun. Tetapi orang yang terbiasa konsentrasi, terbiasa i'tikaf, maka itu akan memperlambat. Hadirin yang mulia, yang terakhir, sehat secara finance. Apa standar sehat finansial itu? Jika pemasukan dengan pengeluaran balance, seimbang. Antara pendapatan dengan belanja bisa seimbang, maka sehat secara finansial. Kita tidak melihat di Ramadan ini ada anjuran dari Rasul untuk jor-joran dalam belanja. Yang ada itu kalau berbuka kurma atau air putih, tapi makanan-makanan apa yang dimakan? Yang biasa saja, standar saja. Juga tidak ada anjuran untuk kalau Idul Fitri itu mesti pakai baju baru. Bahkan ada Ibnu Rajab mengatakan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah orang yang disebut berhari raya itu kalau menggunakan pakaian baru. Walakinnal id liman, akan tetapi yang disebut orang berhari raya itu ta'atuhu tazid, yang ketaatannya, ketakwaannya semakin bertambah pasca Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang mulia, tidak ada keharusan kita membeli sarimbit, memberi pakaian yang seragam mulai dari kakek, nenek sampai ke cucu, cicit, semua sama.
terutama kalau income-nya kurang, akhirnya karena dianggap itu keharusan, terpaksa pinjol. Ini tidak sehat secara finansial. Biasa-biasa saja. Kalau income-nya ada dan itu mau dilakukan tentu tidak persoalan, karena yang disebut balance itu adalah antara pemasukan dengan pengeluaran seimbang. Hadirin yang mulia, waktunya terbatas. Standar sehat menurut pandangan Islam ada 5. 1, sehat secara fisik. Kita harus berusaha untuk segar bugar dalam kehidupan. Sehat secara fisik, menjaga kesehatan, kalau sakit berobat. Yang kedua, sehat secara mental. Jangan menjadi pasien rumah sakit jiwa. Kita harus menghilangkan rasa dendam, rasa iri hati di dalam kalbu kita. Sehat secara sosial. Kita harus senantiasa bersosialisasi, bersahabat dengan semua orang, dan kita bersama-sama dalam melakukan aktivitas sosial. Yang keempat, sehat secara spiritual, menjaga spiritualitas kita untuk tetap sehat. Baca Quran, iktikaf itu adalah meruncingkan kalbu kita untuk senantiasa tajam secara spiritual. Dan yang terakhir adalah sehat secara finansial, ketika income yang kita peroleh dengan pengeluaran senantiasa balance, bahkan setelah kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sumur yang tidak pernah diambil airnya itu, tidak pernah dibagi, dipakai, digunakan untuk berbagai keperluan, pastikan dia akan kotor. Tetapi bila ada sumur, airnya selalu diambil, dimanfaatkan oleh tetangga, dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan seterusnya, maka pastikan air itu akan tetap bersih. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.